Naskah sejarah, Babat Tanah Jawi Part 3. Yang tak banyak disadari orang adalah, Babat Tanah Jawi bukan satu versi. Ia punya puluhan versi, masing-masing disesuaikan dengan kepentingan zaman, penguasa, bahkan tujuan politis dari penulisnya. Versi paling awal dikenal sebagai Babat Tanah Jawi versi Wali Sanga yang fokus pada peran para wali dalam menyebarkan Islam. Lalu ada versi Carik Martani yang cenderung mendukung legitimasi kerajaan Mataram Islam. Kemudian, di masa kolonial, Belanda melalui ahli bahasa seperti J.J. Meinsma dan Inter menyalin dan menerjemahkannya, namun banyak bagian yang diedit, disesuaikan, bahkan disembunyikan. Mengapa? Karena babat ini berisi banyak konsep kekuasaan sakral, seperti wahyu ke Prabon dan ramalan keruntuhan bangsa asing. Ini bisa mengancam stabilitas kolonial. Maka tidak heran jika terjemahan Belanda justru menonjolkan bagian-bagian fantastis untuk mendiskreditkan intelektualitas Jawa. Ironisnya, hingga hari ini, banyak orang hanya mengenal babat dari versi Belanda yang telah dikurasi, tanpa menyadari bahwa ada bagian-bagian yang sengaja dihilangkan, terutama yang berkaitan dengan sistem ramalan, kekuatan spiritual keraton, dan simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Contoh lainnya, tokoh Pangeran Diponegoro dalam beberapa versi babat digambarkan sebagai avatar spiritual yang datang untuk menggenapi ramalan Jayabaya. Tapi versi lain, terutama yang ditulis setelah penangkapannya, justru mengurangi unsur spiritualitasnya, mengubahnya menjadi sekadar pemberontak yang kalah. Hal ini menunjukkan bahwa babat bukan hanya ditulis oleh sejarawan, tetapi juga oleh pujangga kekuasaan. Maka, babat bisa diubah untuk memperkuat legitimasi suatu dinasti, dan melemahkan lawan politik mereka dengan narasi. Pertanyaannya, sejauh mana kita bisa mempercayai babat ini sebagai sejarah? Jawabannya tidak sederhana. Babat bukan sekadar kumpulan fakta, tapi representasi cara berpikir orang Jawa terhadap kekuasaan, dunia, dan takdir. Yang jelas, babat Tanah Jawi menyimpan lebih dari yang terlihat. Dan jika kita gali lebih dalam, mungkin kita akan menemukan bahwa sejarah Indonesia yang kita pelajari di sekolah hanyalah permukaan dari lapisan-lapisan kebenaran yang telah dikunci oleh simbol dan bahasa kuno. Sebuah babat yang menunggu untuk dibaca ulang dengan mata batin, bukan sekadar mata kepala.